selamat pagi juga. Silahkan masuk. Ibu itu dulu ngambil apa? ATK sama tanda tangan. Kayaknya tanda tangan dikelilingi. Pak Edu. Udah lama nih Pak Edu gak masuk frame. Iya, Sehat juga Pak? sama Bu Yani. Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Bapak kelas apa Pak? Saya kelasnya. Pak Edu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lagi ada di acara apa nih? Ini kegiatannya Loka Karya Program Sekolah Bergerak dengan materinya yaitu toleransi. Menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Tanggapannya sangat luar biasa, Bu. Ya, Loka Karya untuk sekolah penggerak pun ternyata memang diikuti oleh Bapak dan Ibu, para kepala sekolah, kemudian komite pembelajaran dengan antusias karena banyak materi-materi yang didapatkan, terutama lebih pada nanti implementasi di lapangan. Pokoknya luar biasa. Iya. Nah Pak, udah beberapa kali nih hasilnya apakah menurut Bapak efektif Pak? Menurut saya sangat efektif. Dari hasil Loka Karya 1, Loka Karya 2, ini kan nanti ditindaklanjuti di lapangan. Berarti dampaknya bagus ya Pak? Dampaknya luar biasa, sangat bagus. Semoga lancar ya Bapak kegiatan hari ini. Amin. Terima kasih Ya, Pak. tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Kita memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kabupaten Majalengka, sehingga Kabupaten Majalengka bisa menjadi kabupaten pendidikan. Iya. Dan yang lebih penting bahwa semuanya kita bergerak untuk Majalengka Raja. Mantap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kali ini kita ada di Lokakarya Toleransi nih Pak. Betul ya. Keseluruhannya tentang apa sih Pak Lokakarya Toleransi ini intinya? Ya, intinya kita hari ini akan berdiskusi tentang keberagaman. Yang Keberagaman. sudah, kalau di kelas A ini ada STN Gandasari, itu udah potret Betul. keberagaman, karena di sana ada 2 agama yang berbeda, 2 atau 3 agama ini. Kalau kita tarik lagi di kabupaten, sudah nyata di kota Majalengka dekat distrik itu ada Masjid Al-Imam, ada Konghucu dan gereja. Itu ada 3 rumah ibadah dalam satu wilayah. Dan ini bukti nyata bahwa Majalengka juga toleran terhadap kegiatan yang ada sekarang. Kalau dilihat dari sebelum kita mendapatkan materi ini Pak, kira-kira persentasenya untuk toleransi di daerah kita berapa persen Pak? Sebenarnya kalau melihat berita ataupun informasi di media sosial, kita sudah toleran itu kan. Cuman tetap apakah di sekolah terjadi intoleran atau tidak? Karena bentuk toleran itu tidak hanya fisik ya kan, tapi psikis juga. Betul. Nah, psikis ini kan apakah ada ya terjadi dari kita harus mengidentifikasi dulu, karena ada nggak ibu guru yang intoleran dalam artian dia ada tindakan psikis ke anaknya, itu kan di luar kita, karena tetap itu kita harus ada tindakan penelitian di dalam kelas. Itu ini. Jadi masalah intoleran itu sangat global dan itu emang harus ada pendalaman yang secara teoritis ya kan, tidak itu lagi. Iya Pak, secara pribadi saya banyak menemukan anak-anak dan orang tua yang masih intoleran atau dengan hal-hal yang baru yang menurut mereka dalam tanda kutip masih tabu. Apakah kita perlu juga menyampaikan toleransi ini ke orang tua Pak? Ya, ini sangat perlu sekali. Makanya di sini kan ada praktisi lah, terus ada PMO di sekolah. Nah, ini tugasnya adalah mengedukasi kepala orang tua supaya toleran gitu kan, karena banyak yang terjadi ya intoleran, termasuk ada kekerasan tapi secara psikis ke anak ini, sehingga anak kan memiliki sifat pendiam di kelasnya, tidak aktif segala macam, banyak faktor lah ini, makanya ini kan PR-nya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan dampaknya akan bagus ya Pak untuk Lokakarya kali ini. Iya, amin ya. Terima kasih Pak. Tetap harus kolaborasi Bu dengan fasilitator dan guru kepala sekolah. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 1, bagaimana jika penduduk itu hanya tinggal di daerahnya dan tidak diperbolehkan untuk melakukan migrasi? Menurut pendapat saya, jika seperti demikian itu tidak akan adanya akulturasi sehingga manusia hanya mengenal keberagaman di tempat aslinya saja, baik itu pengetahuannya, kemudian juga budayanya. Jadi tidak akan kaya budaya dan kaya ilmu. Lebih tepatnya mereka tidak akan berkembang seperti itu, Pak. Terima kasih. Menurut saya manusia itu nantinya tidak akan mampu untuk berkembang gitu. Ia hanya tahu yang itu aja gitu. Tidak menambah pengetahuan, tidak menambah hal yang baru seperti itu. Karena memang aksesnya juga terbatas kalau memang tidak bisa kesana kemari gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya tidak akan ada pengetahuan mengenai toleransi, Pak. Jadi kalau kita di tempat itu saja atau satu ras saja, bagaimana kita bisa mengetahui toleransi dengan yang beda ras, yang beda dengan kita. Jadi tidak akan ada bahan nanti. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, penduduk asli itu penduduk yang apa-apa di situ, dilahirkan di situ, meninggal juga di situ. Penduduk asli gitu. Enggak, maksudnya lahir di situ, tinggal di situ, besar di situ, tanpa adanya migrasi, kecuali kalau misalkan ada migrasi. Dan kebijakan saya sebagai mungkin pendidik posisinya